Dari Pekanbaru pindah ke Kebayoran, ngetop dengan sepatu, rajin gerak badan, tinggi semampai, orangnya sangat pandai, jago dalam bisnis, di politik pun lihai. Lala, lala, sekali lagi. Dari Pekanbaru pindah ke Kebayoran, ngetop dengan sepatu, rajin gerak badan, tinggi semampai, orangnya sangat pandai, jago dalam bisnis, di politik pun lihai. Jago dalam bisnis, di politik pun lihai. Dari Pekanbayoran menuju ke Ciputat, ngetop dengan Kak Seto, rajin berolahraga. Kak Seto yang awet muda, sangatlah pandai. Saya jago di bisnis, Kak Seto jago dalam pendidikan. Luar biasa. Iya, baik sahabat. Saya dalam cerita Kak Seto kali ini, tamu saya yang luar biasa, Bang Sandiaga Uno. Luar biasa. Mantan calon wakil presiden. Nah, mantan calon. Sejak selesai Pilpres kemarin, Bang Sandi, kira-kira berapa lama Anda ya termasuk tidak bisa tidur? Gimana? Saya terus terang sakit waktu pas coblosan itu, Kak Seto. Jadi mungkin karena fatigue, saya hampir nonstop 9 bulan berkeliling Nusantara, ada 1.600 kunjungan ke tengah-tengah komunitas, masyarakat, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan pas di penghujung, kita seperti sprint itu kan. Seperti sprint di 18 hari terakhir itu non-stop, dan saya tutup dengan perjalanan umroh. Terus akhirnya saya kembali dan mencoblos di pagi hari. Nah, sekitar mungkin jam 11 pagi gitu saya udah merasakan demam. Dan waktu itu lucunya saya cegukan, Pak. Oh iya. Cegukan nggak berhenti-berhenti. Akhirnya demamnya tambah semakin ya parah waktu itu, dan saya akhirnya harus istirahat. Dan tahun 2019 itu murni kan satu periode yang ya banyak turbulensi. Akhirnya saya sempat istirahat di rumah ya, tapi nggak dirawat, itu sekitar 3 hari. Tapi dari pertama, karena saya ya meniatkan bahwa ikut kontestasi demokrasi ini sebagai bagian daripada perjuangan memperbaiki bangsa, ya tidur-tidurnya sih enak-enak aja gitu loh. Jadi nggak pernah kehilangan sampai nggak bisa tidur gitu, nggak. Tapi memang saya waktu itu setelah sembuh, ngobrol lagi sama Pak Prabowo, ya sudah normal kembali gitu. Jadi nggak pernah ada kegalauan, diterima aja semuanya sebagai takdir dari yang di atas. Tapi ada diagnosis dokter apa sakit apa sempat waktu itu? Cegukan itu katanya diakibatkan fatigue, terus kelelahan yang luar biasa, disertai waktu itu ada gangguan pencernaan. Jadi waktu itu dikasih obat, terus disuruh istirahat. Setelah 2-3 hari kembali normal seperti biasa. Ya, sambil diminum loh, monggo silakan. Teh hangat aja. Ini enak sekali loh, studionya Kak Seto ini. Serius banget bikin kontennya. Iya. Iya, begini Bang Sandi. Waktu itu Anda sudah dipercaya sebagai wakil gubernur oleh warga Jakarta ya. Mengibaratkan Jakarta sebelumnya ini laksana kopi pahit begitu. Nah, Anda hadir sebagai gulanya nih. Tapi belum sempat gula ini mengendap, Anda sudah tinggalkan Jakarta ini. Nah, mungkin ibarat pepatah,
mengharapkan burung terbang tinggi tapi punai di tangan dilepaskan begitu. Akhirnya Jakarta tidak sempat merasakan sentuhan Midas Anda yang luar biasa, juga Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya Bang Sandi? Saya mengalir saja, terus terang kan masuk ke ranah publik ini saya juga tentunya pada awalnya saya sangat reluctant waktu diajak masuk ke ranah publik karena saya merasa di konstelasi dan di landscape bisnis ini saya jauh lebih nyaman gitu. Karena dulunya saya juga bukan pebisnis kan, saya dulu karyawan dan saya di PHK di tahun 97. Waktu krisis tahun 97, Krismon. Nah, saya mengalami transformasi dari seorang karyawan pegawai kantoran karena pada saat itu krisis, sebuah musibah di PHK, tapi berujung hikmah dan akhirnya berakhir berkah bahwa saya diberi kesempatan untuk memulai usaha. Akhirnya saya memulai usaha dari, kami hanya bertiga waktu itu, usaha kecil di bidang konsultan keuangan. Setelah jatuh bangun hampir 20 tahun, akhirnya kami bertransformasi menjadi perusahaan investasi aktif se-Asia Tenggara dengan bisa membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Namun pada sekitar tahun 2015 itu saya berdiskusi sama Pak Prabowo waktu itu. Dia bilang bahwa dia ingin mengajak saya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara di jalur yang lebih berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada bukan hanya orang-orang yang bekerja di bawah grup perusahaan kami, tapi juga dengan penuh ketulusan ikhlas berdampak kepada hal-hal yang saya memiliki passion seperti UMKM, kewirausahaan, pembangunan ekonomi akar rumput, bagaimana membangkitkan semangat milenial kita untuk mengisi pembangunan dengan berkarya positif dan lain sebagainya. Awalnya saya terus terang tolak karena saya bilang udah saya di dunia usaha aja, tapi Pak Prabowo berhasil meyakinkan bahwa ya kalau tetap di dunia usaha mungkin akan sangat sukses dan akan sangat kaya raya, tapi bangsa Indonesia sekarang membutuhkan seorang anak muda yang berkontribusi kembali. Indonesia sudah begitu banyak memberikan kepada kamu mestinya berkontribusi kembali kepada negara yang sudah memberikan begitu banyak rezeki kepada kamu. Luar biasa. Nah, saya terus akhirnya waktu itu Kak Seto, saya ngelesnya bilang udah nanti saya tanya keluarga gitu loh. Ternyata besoknya pas saya tanya keluarga baru saya nyampe ke rumah ibu saya bilang, wah kelihatannya Mas Andi mau masuk politik. Loh kok tahu? Ya Pak Prabowo udah telepon saya tadi malam. Jadi ya pendekatan ala TNI. Akhirnya ya saya bergabung dan akhirnya langsung ditugaskan waktu itu untuk ikut di Pilgub DKI. Dan waktu itu masih calon gubernur, mengenalkan gagasan ke seluruh wilayah DKI. Pada ujungnya akhirnya bermitra dengan Pak Anies. Tapi memang betul setelah bertugas 1 tahun kurang lebih, saya diminta oleh Pak Prabowo dan koalisi waktu itu untuk menerima penunjukan menjadi calon wakil presiden. Karena pada saat itu ada kebuntuan, ada deadlock, ada satu kebuntuan di mana posisi calon wakil presiden itu harus orang yang bisa diterima semua peserta koalisi. Dan akhirnya Pak Prabowo menyodorkan nama saya yang bisa diterima, dan akhirnya ya saya dengan berat hati pamit ke warga DKI Jakarta, ke Pak Gubernur, saya titipkan
bahwa saya akan tetap membantu merealisasikan rencana-rencana kerja, tapi izinkan saya membantu berkontribusi dalam proses demokrasi kita demi kebaikan bersama pada saat itu. Dan saya berkomitmen juga bahwa terpilih atau tidak terpilih saya akan komit. Saya tidak akan kalau tidak terpilih terus balik lagi ke kursi Wagub, tapi saya ikhlaskan karena ya sudah ini sudah menjadi satu rencana dari yang di atas, ya saya mengalir saja begitu. Tapi aduh, saya senang sekali, luar biasa nih, seorang anak muda yang ya berani menghadapi berbagai kegagalan, kecobaan dan tetap ceria ya. Nah kalau ini saya jadi ingat sebuah lagu anak-anak nih. Oh, ada ya. Artinya lagu yang selalu ceria, selalu gembira, lagu tentang burung kutilang nih. Oh, oke, burung kutilang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, li. Sekali lagi sekarang Bang Sandi sendiri. Ya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, luar biasa nih. Saya nggak akan pernah lupa karena salah satu ini lagu favorit waktu kecil, dan sekarang salah satu usaha saya, Rumah Siap Kerja ini berkantor di Geraha Kutilang. Oh, Geraha Kutilang jadi lagunya pas sekali. Jadi lagunya pas seperti banget. burung kutilang ya. Burung kutilang. Baik, betul. Ya, saya betul salut sebagai anak muda, tapi artinya baru di dunia perpolitikan di tanah air ya, tapi sudah sampai berani meraih puncak ya sebagai calon wakil presiden ini. Ini tentu penuh perhitungan ya, tentu berbagai kalkulasi begitu. Nah, sebetulnya siapa yang paling memberikan motivasi, mendorong untuk ya dari dunia bisnis kemudian pindah ke perpolitikan sampai ke pucuk ya relatif tertinggi di negeri ini? Terus terang keluarga sangat mendukung Kak Seto. Jadi ada dua sosok perempuan yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Ibu saya tentunya, ibu saya Ibu Min Uno ya. Saya juga pengagum beliau saya. Sekarang usianya hampir 80 tahun. Oh iya. Tapi dia yang paling semangat. Dia seorang pekerja keras, mengajarkan saya disiplin dan komitmen, betul. Dan pantang menyerah, pantang putus asa. Dan istri saya saya Mbak Nur Asia, Ibu Nur Asia, yang selalu menyemangati gitu loh, bahwa saya bisa karena saya waktu bertransformasi dari seorang pegawai kantoran, karyawan yang menerima gaji setiap bulan, pengusaha yang harus menghidupi karyawan, harus mencari penghasilan, harus mencari peluang usaha, itu dia yang menyemangati, bisa kamu Bang, bisa. Jadi dan dia investor pertama saya, dia yang menjual perhiasannya untuk membiayai bisnis kami pada saat itu. jadi saat masuk politik juga begitu, dia yang menyemangati. Sudahlah, rezeki bisa dicari katanya. Ini akan banyak tentunya berdampak kepada ekonomi keluarga kita, tapi dia bilang udah, rezeki tidak akan tertukar. Luar biasa. Maju terus, yang penting niatnya tulus, ikhlas, membangun Indonesia, rendahkan hati, juga cerdaskan akalmu, dan akhirnya
ini semua tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara ya, betul. Ini kalau saya kaitkan dengan ilmu psikologi ini, need for achievement ini, dari teori dari David McClellan ya, yaitu orang dengan motivasi tinggi untuk meraih suatu prestasi dan sebagainya. Kadang-kadang ya udah nekat, beranilah itu, suatu kecerdasan emosional juga yang luar biasa ini. Tapi saya mohon izin ingin tahu hikmah yang paling dalam diperoleh sebagai wakil gubernur dan calon wakil presiden apa? Yang paling utama? Yang paling utama bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar, bangsa yang kaya raya, bangsa yang punya potensi, dan kita harus bersatu untuk mewujudkan mimpi besar para pendiri bangsa kita. Bahwa kita harus melindungi segenap tumpah darah kita, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menciptakan peluang-peluang usaha, dan tentunya ya berpartisipasi dalam era globalisasi, era digitalisasi ini sebagai bangsa dengan populasi nomor 4 terbesar dunia, demokrasi ketiga terbesar di dunia. Di tahun 2045 Indonesia emas ini dapat kita capai, dan saya yakin kalau kita semua punya satu optimisme yang sama, kita bisa satukan potensi ini, kita bisa raih kesempatan emas ini. Ya. Kalau saya lihat penjelasannya itu sangat syarat akan filosofi yang sangat dalam ya. Pernah nggak Bang Sandi itu merasa sedih, mungkin gagal, terpuruk, frustrasi? Pernah nggak ada perasaan-perasaan semacam itu? Pasti pernah ya. Dan betul. Setiap kali saya menemui satu hambatan, ya tentunya di bisnis sering sekali ya, kita jatuh bangun ya. Dan saya berusaha untuk terus meyakini bahwa kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Satu pelajaran yang kita terima jika kita belum berhasil itu adalah kita mampu untuk melakukan improvement, melakukan perbaikan dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk atas kegagalan. Pasti ada kebaikan di belakang kesulitan yang kita hadapi. Di balik satu pintu yang tertutup, saya yakin ada pintu-pintu lain yang terbuka. Jadi itu terus saya memotivasi, ya pasti secara natural pernah gagal dan merasa sedih, tapi saya berusaha tidak berlama-lama. Dalam waktu saya kehilangan pekerjaan tahun 97, mungkin 1-2 bulan pertama mempertanyakan nasib. Waktu saya beberapa kali nggak berhasil dalam bisnis, juga ada 2-3 minggu. Tapi di dalam politik ini saya belajar satu hal yang sangat baru gitu, bahwa dalam berjuang itu kita harus ikhlas. Jadi itu yang penting. Kuncinya ikhlas ya. Ya, apapun hasilnya, ya kita harus menerima, dan kita harus yakin bahwa takdir Tuhan yang Maha Kuasa itu yang terbaik buat kita. Jadi saya tidak pernah berprasangka buruk atas hal yang terjadi buat diri saya. Saya justru melihat ini sebagai satu tantangan untuk terus bekerja lebih baik lagi, berkarya lebih produktif lagi. Nah, keberanian seperti ini menghadapi kegagalan, tetap ceria, tetap semangat, tetap optimis, ini siapa tokoh idola Bang Sandi yang entah pengusaha, entah filosof atau siapa? Kalau di keluarga ayah saya selalu ayah saya ini jarang didengar sebetulnya. Kak Seto mungkin sosok suaminya Bumin ini nggak pernah dengar. Tapi ayah saya selalu yang secara di belakang layar ya, dia selalu menyemangati saya kalau saya lagi mengalami satu tantangan, kegagalan. Dia selalu bilang bahwa satu, ya kegagalan, tapi kan langit nggak akan runtuh. Kamu masih ada makanan di rumah. Kamu masih seburuk-buruknya waktu saya hampir mengalami kebangkrutan, saya balik lagi ke rumah orang tua saya. Tinggal di rumah orang tua saya.
dibandingkan lihat ke bawah dong, banyak yang lebih sulit daripada kamu. Jadi kamu harusnya bersyukur dan juga bersabar dalam setiap cobaan, bahwa roda itu berputar. Kalau kita bersabar, nanti kita sebentar lagi akan ada di atas. Itu ayah saya dan selalu bilang, dalam mencapai titik yang di atas, celebrate your every single small win, however small it is. Jadi kita harus bersyukur dengan hal-hal yang kecil, misalnya masih bisa dapat sehat, itu kan nikmat. Sudah bersyukur lah ya. Dan pandemi gini, iya. bisnis banyak yang susah, tapi kita masih sehat aja kan, satu alhamdulillah karunia, ya. gitu. Karunia, Jadi ayah, kalau di tokoh pengusaha saya belajar dari Pak William Surajaya, pendiri Astra ya, yang punya visi luar biasa, dan saya yakin beliau sekarang sudah mendahului kita, bahwa semangat dia untuk membangun satu usaha sebagai asset of the nation. Jadi dia nggak berpikir bahwa sesuatu yang dia bangun itu untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsa. Untuk bangsa, Saya juga banyak belajar dari Muhammad Yunus. Kebetulan saya sangat kagum dengan sosok pemenang Nobel ini, yang mendirikan Grameen Bank. Bagaimana dia memberdayakan begitu banyak masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Dan ya tokoh-tokoh bangsa, kalau di sini kita lihat juga banyak sosok-sosok yang luar biasa menurut saya, menginspirasi. Pak Jokowi itu menginspirasi sekali. Dari seorang pengusaha furniture bisa sekarang berkarya menjadi presiden, dan sebelumnya gubernur, dan sebelumnya lagi wali kota, dan mengabdi. Sebelumnya kita kenal tokoh Pak SBY, saya pernah membantu Pak SBY di Komite Ekonomi Nasional. Jadi bangsa kita sih luar biasa. Dari bangsa kita pernah juga punya presiden pertama perempuan. Mega. Negara Amerika aja yang sudah ratusan tahun sebagai demokrasi belum berhasil ya. Belum berhasil punya wakil presiden perempuan aja belum pernah gitu. Tapi kita sudah punya presiden pertama dalam demokrasi yang masih sangat muda ini, jadi luar biasa. Ya, saya ini sedikit agak terganggu terus terang dengan warna biru. Tapi warna biru yang di bawah nih. Ini biru. Ada biru 910 ini. Ini ada apa ini? Jadi ini merek sepatu karya anak bangsa. Ini PT 910 namanya, 910. Tapi dari Bang Sandi juga. Ini kita ada berkolaborasi dengan 910. Ini sebetulnya anak muda namanya Pak Hartono dan Bu Iren. Mereka pada 2016 datang ke saya dan menyatakan ya kesulitan yang biasa dihadapi oleh pengusaha Indonesia, kurang akses pasar, kurang akses terhadap SDM produksi yang baik, pemasaran, dan juga kurang dari segi keuangan dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengajak Pak Hartono, 910 dan Bu Iren ini untuk bergabung bersama OKOC, satu gerakan kewirausahaan, gerakan penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Akhirnya dengan program OKOC ini 910 berhasil bangkit dan meningkatkan penjualannya sangat signifikan. Setelah itu kita bekerja sama setiap tahun. Saya menggagas satu model baru yang saya review dan dicocokkan dengan kaki saya, dan ini disebut sebagai Sandi Uno Signature 910. Gitu. Jadi khusus edisi Sandi Uno 910. Gitu. Jadi ini sudah tahun ke-5 kita bekerja sama. Tapi dia mesti bayar nih, dia nih udah di review begini nih. Udah ditanyain sama, karena kebetulan sama warnanya. Karena saya penggemar warna biru dari dulu. Ini juga mereknya merek anak bangsa, ini Ultimate You. Ini anak-anak muda yang mengembangkan kolaborasi dengan merek-merek lokal lainnya, karena pandemi ini menurut saya ini agak sedikit melebar ya. Kesempatan kita mereposisi produk-produk anak bangsa, produk nasional seperti Kak Seto dengan batiknya ini. Kita harus bangga memakai produk dalam negeri.
Betul, betul, betul. Tapi berkaitan dengan ini apa? Hobi jogging masih terus? Ya, hobi jogging ya disesuaikan dengan pandemi ini kita harus di sekitar rumah. Mungkin saja. Di sekitar rumah ya. Sekitar rumah muter-muter kompleks. Betul, betul, Terus ya sendiri aja nggak bisa beramai-ramai. Kalau dulu kan kita biasa berlari bersama-sama dengan komunitas. Tapi memang tanpa kaos kaki kalau begitu ya? Kadang-kadang lebih langsung saya pakai enak. kaos kaki tapi di di dalam. Oh ya. kaki namanya kaos kaki tikus. Oh. Cuma di sininya. Iya, betul. Gaya-gaya kaos kaki anak muda kan ya. Betul. Betul. Nah, saya dengar dulu kan di Amerika ya, dengan gaji cukup tinggi lah begitu. Kenapa artinya tidak dilanjutkan berkiprah di Amerika atau di Eropa? Kenapa kok mau pulang ke Indonesia? Sebetulnya karena krisis tahun 97 Oh, itu. Jadi karena kalau waktu tidak itu ada ya, pas krisis ya. saya mungkin masih berkarya di luar negeri, mungkin masih menjadi pegawai kantoran, mungkin masih menjadi karyawan gitu. Dan hikmahnya justru sekarang jadi bos karena itu ya. Saya pernah bermimpi waktu di awal-awal karir saya pengen jadi direktur di perusahaan itu ya. Di perusahaan perbankan. Saya nggak berhasil. Cita-cita saya menjadi perusahaan perbankan, tapi justru dengan di PHK ini saya membangun usaha dan usaha saya memiliki saham di beberapa bank waktu itu. Jadi nggak sampai jadi eksekutifnya, tapi jadi pemegang saham. Pemegang saham luar biasa. Jadi ya. ada hikmahnya di balik setiap krisis. Tadi saya sempat menanyakan mengenai tapi sama sekali nggak pernah merasa down, frustrasi begitu, pernah nggak? Saya secara jujur ya pasti akan merasakan naik turun kan hidup kan seperti itu. Tapi saya punya tips khusus pada saat saya lagi mengalami satu keterpurukan misalnya adalah saya membaca buku Kak Seto. Saya kebetulan dapat inspirasi, dapat motivasi dengan dua hal. Satu membaca buku, kedua adalah berolahraga. Dan berolahraga itu ternyata Kak Seto ada zat alami yang Tuhan Yang Maha Kuasa ciptakan di dalam tubuh kita kalau kita berolahraga minimal 20-30 menit non-stop, yaitu zat endorfin. Zat endorfin itu muncul dan itu secara natural membuat kita optimis, membuat kita happy. Dan itu ampuh sekali. Saya pokoknya kalau lagi dalam keadaan ya tentunya menghadapi kesulitan, itu justru lari ke olahraga itu ya. Olahraga, saya mau olahraga basket, renang, sepeda, lari, sampai sekarang juga mencoba olahraga lainnya. Saya senang banget pokoknya. Saya mau tiru nih, saya catat sekali nih masalah ini nih. Jadi dalam keadaan mungkin gundah gulana, dalam keadaan frustrasi, dengan olahraga itu bisa bangkit kembali bisa ya bangkit dan membaca ya? buku. Dan membaca buku itu memperluas wawasan kita. Nah, buku apa paling digemari oleh Bang Sandi? Saya banyak baca buku-buku tentang, sekarang saya baca buku-buku tentang tren terkini, buku-buku tentang digitalisasi, buku-buku tentang tren longevity, sekarang health science dan life science. Betul. Ini sangat menjadi satu, apalagi dengan pandemi. Betul, pandemi ini ya, cukup viral juga ya. Menjadi sesuatu yang unstoppable, bahwa orang ingin hidup sehat. Betul. Ingin umur panjang. Umur panjang itu ya seperti Kak Seto, usianya masih menjaga postur badannya biasa sekali, nggak berubah loh Kak Seto. Zaman saya masih TK mungkin Kak Seto ini seperti itu aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Saya tadi catat, Bang Sandi lahir tahun 69 ya? Iya. Sekarang umur saya 69. Jadi kita berapa? 18 tahun ya kira-kira. 18 tahun. Ya. Tapi Kak Seto itu sudah ada di TV, seingat saya pas saya SD gitu. Jadi Kak Seto itu muda sekali ya. Ya tahun 80-an ya. Umur acara di TVRI itu loh Kak Seto. Iya, TVRI itu tahun 78 saya mulainya ya. Terus kan ibu saya juga di TVRI waktu itu ada acara, terus om saya
Pak Arif Rahman. Saya ingat waktu itu, saya suka ikut datang untuk ketemu Kak Seto di TVRI, hanya lihat dari kejauhan gitu. Saya betul-betul waktu itu mengagumi Kak Seto. Iya, iya. Iya. Nah, saya belajar dari ini, saya merumuskan gembira, resepnya tuh. Gembira. Gembira itu G adalah gerak, Gerak. jadi gerak badan ya. E-nya adalah emosi cerdas. Nah, saya belajar Bang Sandi juga emosi cerdas, soalnya tidak mudah frustrasi tadi. M-nya ya makanan sehat. Makanan sehat. Nah, sehat, makan saya sayuran, buah-buahan. Oh iya, itu juga Ya. saya paling suka itu. Lalu B-nya adalah beribadah, dan Beribadah. berdoa, juga bersyukur. I-nya juga istirahat. Istirahat cukup. R-nya rukun dalam keluarga. Saya lihat keluarga Bang Sandi juga sangat rukun. Dan A-nya adalah aktif berkarya. Jadi aktif berkarya. Jadi saya rumuskan ini, waduh, perpaduan yang sangat ini sekali. Gembira, wah ini pelajaran nih. Gerak, Emosi cerdas, emosi cerdas, makanan sehat, bernutrisi, makanan sehat, beribadah dan E-nya berdoa, beribadah, ya, istirahat. I-nya penting sekali. Ya, kadang-kadang kita lupa istirahat kan? Iya. Ya. R-nya adalah, R-nya adalah rukun, A-nya adalah aktif, aktif, berkarya. ya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Nah, tadi juga saya sering kaitkan pulangnya kembali ke Indonesia ini juga salah satu mungkin juga cinta tanah air ya. Nah, masih ingat nggak lagu Tanah Air? Lagu Tanah Air ini. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dan kembali untuk menjadi ya salah satunya calon pemimpin bangsa ini di masa depan. Amin. Apakah masih ada minat atau mungkin untuk melanjutkan sampai apa, bahkan bukan hanya wakil, siapa tahu malah Presiden Republik Indonesia dengan tokoh muda seperti Bang Sandi ini? Saya sekarang kembali lagi beraktivitas di tengah-tengah masyarakat dengan kegiatan kewirausahaan sosial untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Ada beberapa gerakan yang kita lakukan seperti Rumah Siap Kerja, OKOC itu masih sekarang udah di 34 provinsi, ada 400.000 pesertanya. Ada juga kegiatan untuk memastikan biaya hidup, beban kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari bahan-bahan pokok mereka, bagaimana caranya tersedia. Itu saya punya sebuah startup namanya Sembapur, sembapur.com, itu sembako dan bahan kebutuhan dapur. Oh wow, jadi, kreatif juga istilahnya. Ini juga baru kami launching. Jadi di politik tentunya kita nggak, you never know. Ya, baik Bang Sandi, suasana terus mengalir ya, saya senang sekali nih. Walaupun agak jauh selisih usia, tapi apa ya, saya sangat bisa apa, seperti connect sekali ya istilahnya gitu. Tapi ngomong-ngomong rencana politik Bang Sandi ke depan apa? Ya, saya belajar di usia saya kan sangat baru ya di bidang politik, saya sangat awam gitu. Baru masuk 2015 ya. 2016 ikut kontestasi, 2017 terpilih, 2018 ikut kontestasi lagi, 2019 belum dapat amanah. Jadi sekarang saya dulu waktu terpilih di DKI kan berpikirnya 5 tahun saya tugas, ternyata kan politik itu sangat cair. Jadi saya nggak memiliki rencana yang muluk-muluk, nggak punya grand design seperti apa gitu. Saya sekarang fokusnya bagaimana membantu masyarakat, berkontribusi, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memberikan masukan kepada para pemimpin kita. Saya rutin
kasih masukan ke Pak Prabowo, sesekali kalau diundang Pak Jokowi juga saya memberikan masukan. Dan ya kita ingin Indonesia jauh lebih maju, sejahtera, adil, makmur, itu yang menjadi fokus saya ke depan. Tapi di partai politik cukup aktif? Saya terakhir ditunjuk Wakil Ketua Dewan Pembina di Gerindra. Gerindra tapi, ya? Fungsinya bukan yang aktif dalam executive function. Saya hanya sebagai pembina itu memberikan masukan ya. Dan tidak beraktivitas dalam politik dalam keseharian saya gitu, tapi lebih mungkin secara reguler diminta masukan oleh para pimpinan partai ya. Pandangan saya. Dan itu terasa cukup ada nilai tambah dengan... Ya terus terang karena politik ini sangat dinamis dan apalagi dengan COVID-19 ini pergerakannya sangat cepat, saya berusaha memberikan masukan-masukan yang relevan, yang efektif untuk menangani COVID-19 ini baik dari sisi kesehatan maupun dari pemulihan ekonominya. Ya. Saya dengar ini keadaan ada rencana reshuffle kabinet ini, dengar. Kalau misalnya Bang Sandi diminta untuk menjadi salah seorang menteri dari kabinet Pak Jokowi ini, kira-kira? Ya tentunya penunjukan menteri itu kan prerogatif presiden, dan itu hak beliau penuh, dan merupakan tentunya salah satu pengabdian yang tertinggi di Republik Indonesia untuk menjadi menteri. Tapi saya merasa bahwa berjuang dari luar pemerintahan dengan memberi masukan yang proporsional, yang strategis, dengan menjadi penguat, perekat tenun kebangsaan kita itu jauh lebih penting juga. Jadi saya sudah sampaikan beberapa kali pandangan saya baik ke teman-teman di partai maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat bahwa ya tentunya saya akan terus berjuang. Sekarang saya lagi fokus di luar pemerintahan dan saya yakin sebetulnya kabinet Pak Jokowi ini sudah mumpuni, sudah baik, tinggal ada penyesuaian dan eksekusi daripada program-program yang harus terakselerasi. Ini semua teman-teman saya di dalam sebetulnya. Kasih tuh ada Erick Thohir, ini teman SD saya. Ada Agus Suparmanto, itu kawan sangat dekat sama saya. Ada Agus Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Ini mungkin 90% teman saya. Ada Yuliari Batubara, itu Menteri Sosial. Menteri Pendidikannya itu kawan dekat sekali, Pak Nadiem Makarim. Jadi dan Pak Prabowo partner saya waktu Pilpres kemarin, ya semuanya saya lihat mereka berjuang semaksimal mungkin. Namun tentunya ya karena prerogatif presiden, penilaian beliau ya kita harus hormati. Saya merasa sebagai tokoh yang sekarang ada di luar pemerintahan, saya menemukan satu ritme yang cukup efektif untuk membantu draft langkah pemerintah untuk menangani COVID dan melakukan pemulihan pembangunan kita. Ya, saya dengar habis ujian disertasi ya? Ya, saya ini sebetulnya ini ceritanya agak panjang, tapi saya persingkat. Jadi karena ibu saya kan dari keluarga pendidik. Pendidik, ya. Jadi salah satu matriks mengukur kesuksesan seseorang itu adalah mengenyam pendidikan tertinggi. Jadi anak-anak beliau selalu diingatkan gitu di setiap lebaran. Waktu itu kakak saya pertama kan, kakak saya didorong, terus akhirnya kakak saya selesai S3 sekitar 12-13 tahun yang lalu. Nah setelah itu giliran saya didondor terus. Setiap kapan ngambil S3 kapan. Mam, aku ini udah jadi pengusaha. Bagaimana saya mau, udah lupa semuanya. Tahun 92 terakhir kali kan saya hampir 30 tahun yang lalu gitu.
Bisa, kamu bisa, ayo. Akhirnya ya untuk menyenangkan ibu, ridhonya ibu, kan surga di telapak kaki ibu. Duh, ya udah buat dia senang, akhirnya saya mengambil S3. Nah, awalnya 2015, terus akhirnya begitu ikut kontestasi berkali-kali sibuk di kantor wakil gubernur, tertunda. Nah, pas di Pilpres setelah selesai, pas Lebaran 2019, ibu lah kembali nanya, ya kan sekarang nggak ada kegiatan, ayo coba selesaikan. Akhirnya ya setelah berjuang 5 tahun lebih, hampir DO, akhirnya kemarin selesai. Wah, alhamdulillah. Selesai. Luar biasa ya. Jadi bapak doktor. Malu jadinya. Tapi saya belajar one thing, Kak Seto, bahwa pendidikan is a lifelong process. Jadi pendidikan itu seumur hidup. Jadi nggak berhenti saat kita menyelesaikan universitas, tapi itu terus. Dan ini sebetulnya erat dengan velositas dan akselerasi daripada perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang saya pelajari tentang finance, investment, tentang leadership di tahun 90-an itu sudah tidak terlalu relevan sekarang di era digitalisasi ini. Jadi digital leadership seperti apa, itu saya perlu belajar lagi. Dan kemarin dengan balik ke sekolah itu saya refresh memori saya. Dan saya yakin kemungkinan saya harus terus memperbarui ilmu kita. Dulu mungkin setiap 10-20 tahun, tapi sekarang dengan tentunya mungkin non-degree tiap 5 tahun kita mesti refresh, balik ke Center of Excellence, dan itu ada di universitas-universitas kita. Jadi menurut saya para pemirsa Kak Seto tentunya harus juga melihat bahwa dalam, apalagi sekarang dengan tren longevity itu, orang akan diprediksi Kak Seto hidup sampai umur 100 tahun atau 120 tahun ke depan karena kemajuan industri kesehatan. Berarti kita harus terus memiliki keterampilan yang harus di-refresh kan setiap disegarkan terus ya. Secara berkala. Iya, betul. Nah, untuk supaya refresh ya, sekarang kita main asosiasi kata ya. Ini saya menyebutkan 15 kata. Waduh. Ini mohon secepat mungkin kata apapun yang melintas di benak Bang Sandi. Ya. Padanannya gitu. Ya apapun juga yang berhasil. Misalnya gini, coba cepat. Saratoga. Investasi. Nah, oke ya. Misalnya begitu ya. Oke. Ada 15 kata, mesti cepat sekarang. Ma'ruf Amin. Bapak Wapres. Rumbai. Tempat kelahiran. First Love. Nur Asia. Oke. OC. Krisis moneter. Peluang. Umar Wirahadikusuma. Wakil Presiden. Sumitro Joyo Hadikusumo. Begawan ekonomi. Ketoprak. Enak sekali. Makanannya enak, terus nontonnya juga enak, lucu. Asia. The future. Keribo. Ngetren saat saya SMA. 7x31. Mobil 217. Mobil SMK. Harus diwujudkan. White House. Presiden Amerika. Anies Baswedan. Gubernur. $8.000. Gaji saya terakhir pada saat Luar berkarya di luar biasa. negeri. Oke, iya. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Sandi, masih ingat nggak pada waktu pelantikan sebagai wakil gubernur di Istana Merdeka waktu itu, Bang Sandi menunjukkan sebuah gelang kepada wartawan. Gelang apa itu? Gelang, waktu itu saya suka pakai gelang, bermacam-macam gelang, tapi saya dikasih gelang oleh seorang warga. Di salah satu acara kita tukeran gelang. Ini biasanya misalnya gelang ini saya dapatkan dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Gitu. Saya dititipkan, saya pakai. Dan kita biasa bertukaran sama, kalau nggak salah itu gelangnya.
Jadi lupa saya, karena kalau ditanya pelantikan itu saya cuma ingat satu hal. Saya ingat saya tanya sama Pak Jokowi waktu itu, Pak, ini baju putih-putih ini dipakai berapa kali Pak dalam bertugas? Kata Pak Jokowi, apa ya? Sekali kali cuman pas pelantikan. Nah itu waktu itu karena saya berniat memberikan baju-baju putih-putih itu ke tokoh-tokoh masyarakat. Nah gelang itu kalau nggak salah gelang yang diberikan anggota masyarakat kalau nggak salah ya. Warnanya yang Bang Sandi tunjukkan ke wartawan. Warnanya saya lupa itu, tapi warnanya cukup ngejreng itu. Masih ingat gelang ini nggak? Wow. Iya. Saya sahabat anak. Betul. Itu adalah kampanye kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini saya masih ingat kalau di Google di sini mau dibaca ini. Oh iya, benar. Ini wow, luar biasa ini. Saya sahabat anak sesuai pelantikan. Ini merupakan salah satu passion istri saya, Mbak Nur Asia sekarang. Iya. Yayasan Yamsa. Abang Empok, Iya. Sayang Anak. Betul. Dan ini salah satu yang menginspirasi kita, dan terima kasih Kak Seto. Betul. Ini ini berarti ada yang memberikan kepada Iya, pada waktu lagi jalan-jalan. Kepada saya jalan-jalan. Pagi di Car Free Day waktu itu. Di Car Free Day Ya. saya dapat. Apakah saya boleh? Iya, monggo. Kami punya banyak di kampanye. Ya, terima kasih. Sekarang apakah masih layak juga disebut sebagai sahabat anak? Sangat layak. Sangat saya layak, ya. lihat anak kita adalah masa depan bangsa kita. Dan kita harus semua menjadi sahabat anak. Ya. Dengan putra-putri sendiri, pernah nggak menjewer? Saya ini kalau terbuka ya, saya lumayan keras sama anak-anak saya, tapi saya baik kepada Sulaiman, kepada kakak-kakaknya. Seingat saya tidak pernah kontak fisik sama, karena itu kayaknya sudah nggak acceptable deh. Di zaman saya dulu masih acceptable. Saya ingat sekali di sekolah saya dipukul pakai penggaris, dijewer, ditempeleng saya pernah sama guru. Tapi kelihatannya begitu saya tahun 97 Atira lahir, mungkin karena kita juga dapat exposure dari pendidikan anak terkini, kita sudah tinggalkan itu. Jadi kita lebih banyak secara verbal mengingatkan, dan sampai sekarang saya ingat itu dua anak saya, Atira sama Amira. Kalau Sulaiman masih terlalu kecil mungkin, ingat bahwa mereka sangat takut sama saya gitu loh. Karena secara disiplin saya selalu mengingatkan, tapi kita ya membatasi untuk tidak pernah fisik ya, memberikan suatu peringatan yang fisik. Ya, artinya tegas boleh, tapi kekerasan terhadap anak tidak ya. Karena sejak ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kita semua harus betul-betul menjunjung tinggi hak anak ya, dan termasuk perlindungan anak terhadap kekerasan ya. Dan saya kira juga apresiasi terhadap Ibu Nur Asia yang membentuk Yayasan Abang dan Empok Sahabat Anak ya, karena suami tercinta juga sahabat anak ya. Sudah memakai gelang saya sahabat anak ya. Ini saya pakai Yamsa ini. Oh iya, Yamsa. Ya. Saya nanti ganti mau minta Ibu Nur Asia, karena saya juga duduk sebagai salah satu penasihat. Kalau gitu saya tukeran aja, karena tadi saya dapat dari Bapak. Sekaligus juga saya akan memberikan sepatu ini. Ya, saya tadi udah ngelirik terus. Karena sepatu saya yang biru ini merupakan warna favorit dari Kak Seto. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipakai. Dan saya juga langsung. Jadi kita bertemu dengan gelang, satunya saya sahabat anak, satunya Yayasan Abang dan Empok Sahabat Anak. Abang Sandi dan Empok Nur Asia Sahabat Anak. Dan ini memang tidak ada yang kebetulan di dunia. Saya waktu itu
dibawakan sepatu merah juga 910 ini karena gelangnya warna merah juga. Oh, luar biasa. Iya. Sudah diatur sama yang di atas. Baik, kita bicara mengenai gelang, ya. Ada lagu yang agak mirip nama pengucapannya gelang, tapi ini gelang. Gelang. Gelang si paku gelang, ya. Oke, biasanya kalau udah mau pulang nih. La 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 la. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Manusia selalu bermimpi, dan itu ada pada seorang Sandiaga Uno. Tapi yang membuat beliau begitu istimewa adalah perjalanan hidupnya yang setiap langkahnya tidak pernah berhenti berupaya untuk mewujudkan, mengupayakan mimpi itu menjadi nyata. Nah, sebuah lagu kembali kami tutup. Ya. Kacamata lebar, orangnya sangat pintar, wajah rupawan, bodi olahragawan, jiwa wirausaha, Saratoga kantornya, sayang anak-anak Sandiaga namanya. Kacamata lebar, orangnya sangat pintar, wajah rupawan, bodi olahragawan, jiwa wirausaha, Saratoga kantornya, sayang anak-anak Sandiaga namanya. Sayang anak-anak Sandiaga namanya. Yeay. Thank you so Terima kasih, much. luar Terima biasa. kasih. Muat nggak? Sangat muat, ini pas banget nih. Emang rezeki nggak kemana-mana. Luar biasa, ini pas banget nih. Jadi buat apapun bisa nih. Wow. Wih.